Halo teman-teman, karena banyak yang bertanya tentang hydrogen storage, kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana sih kita menyimpan hidrogen lalu mengirimkannya ke fuel cell. Jumpa kembali di channel Enia. Saya berterima kasih karena begitu antusias ya tentang hidrogen yang dimanfaatkan di sektor transportasi ini. Kita mengenal ada beberapa tipe penyimpanan hidrogen ya, dalam bentuk tekanan tinggi, dalam bentuk gas. Kalau high pressure tank itu biasanya tekanannya 50 megapascal atau bahkan 70 megapascal, dua kalinya CNG lah gitu. Lalu dalam bentuk cairan, biasanya ini harus dingin sekali, minus 273 derajat Celcius, jadi perlu storage yang khusus, pipa yang khusus, handling yang khusus karena berbentuk liquid. Yang ketiga adalah menyimpannya dalam bentuk metal. Jadi ini kita sebut metal hydrate, material logam direaksikan dengan gas hidrogen, satu padatan tertentu yang nanti bisa dirilis di ruang temperatur sedikit demi sedikit. Dan ini biasanya storage-nya tidak harus berbentuk bulat ya, bisa kotak, bisa lonjong, bisa bentuk apapun lah. Dan bisa tipis juga, tekanannya itu tidak tinggi tuh. Nah kalau metal hydrate itu umumnya itu 1 bar, jadi sekitar 15-16 PSI atau 20 PSI, atau ada kalanya yang bertekanan sampai dengan 30 bar, tetapi umumnya di bawah 50 bar. Tidak. Untuk penyimpanan yang modelnya sedikit lain adalah dalam bentuk solvent. Jadi ini yang mulai banyak dikomersialkan, yang dikenal dengan metil sikloheksan, ataupun ini adalah wujud lain dari toluen. Ya, toluen itu semacam solvent yang biasa juga digunakan di dalam industri petrochemicals, dan jika kita mengubahnya menjadi metil sikloheksan itu bisa menjadi apa yang disebut hydrogen carrier. Jadi di mana rantai H-nya itu paling banyak, itu yang kita cari, dan sedapat mungkin mudah dipisah sehingga hidrogennya bisa lepas, dan ini mudah handling ya. Handlingnya mudah, logistiknya mudah, pengirimannya juga mudah. Ini lebih banyak disukai sekarang. Banyak perbedaan perhitungan tentang proses penyimpanan hidrogen ini karena memang sangat disesuaikan dengan situasi, kondisi, juga sumber. Jadi tidak bisa kita katakan ini yang paling bagus gitu, nggak bisa, karena sumbernya banyak. Nah di sini sudah tahu ya, di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mobil hidrogen ini. Dan memang sekarang kita lagi pasang controller flow meter ya, untuk nanti teman-teman bisa ngetes bagaimana sih asupan hidrogen yang bergerak ke fuel cell. Nah di sini kita pasang pipa, sebetulnya memasukkan gas hidrogen ke flow meter. Dari sini kita hitung, lalu gas hidrogennya masuk ke fuel cell. Nah di sini gasnya dari mana? Itu kita menggunakan berbagai tipe. Satu, gas tabung yang besar yang 6 meter kubik warna merah itu dengan tekanan 150 bar, kita lakukan pada saat kita menguji dalam waktu yang cukup lama. Jadi karena bongkar pasang, lalu ganti kondisi dan lain sebagainya, kita menggunakan tabung besar karena dalam masa pengujian. Nah kalau pada saat mobil ini bergerak, itu kita menggunakan tabung yang ada di sini. Ini tabung sebetulnya mudah diperoleh karena bukan metal hidrit, tetapi di sini adalah tabung 2 liter gas dengan tekanan 150 bar. Jadi pakai tabung yang lebih kecil tapi tekanannya masih tinggi ya, 150 bar, dan kapasitasnya 2 liter. Itu lagi sebagai backup. Ini nantinya masuk ya, pipa ini masuk ke tangki itu kalau sudah mobilnya jalan. Dari sini
Lalu gasnya kita masukkan ke fuel cell, tetapi kita masukkan juga ke metal hydrogen storage. Nah, ini tipe metal hydrid. Metal hydrid ini tekanannya 30 bar. Gas yang masuk dari tabung lalu sementara tinggal di metal hydrid ini digunakan untuk backup. Jadi kita kasih 3 T di sini ya, valve T untuk yang satu masuk ke fuel cell, dan kita juga bisa mengontrol asupan hidrogen dari metal hydrid ke fuel cell juga gitu sebagai backup. Tadi sudah kita ngetes bagaimana kontrol dari asupan hidrogennya. Nah, saya ingin memperkenalkan lagi tabung hidrogen yang biasa kita pasang di motor. Nah, di sini metal hidridnya memang ini tekanannya lebih rendah ya. Ini tekanannya lebih rendah. Ini hanya 16 PSI atau sekitar 1 bar. Pada saat kita membuat gas hidrogen, kita masukkan ke dalam tabung. Lalu ada beberapa jenis tabung yang biasa yang bukan metal hydrid itu di sebelah sini yang juga tadi masuk ke mobil. Dan di sini pakai yang tekanan 150 bar, tapi lebih kecil ya, ini hanya 2 liter. Itu salah satu contoh saja ya, dan masih skala eksperimen sehingga tidak bisa kita katakan bahwa itu yang terbaik begitu. Kita masih mencari modelnya dan banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan untuk menentukannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran dan lanjut sesi berikutnya.